Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya akan memaparkan untuk BioSM. Terima kasih buat pembukaan dari Pak Mastur dan juga kerjasama dengan KBI. BioSM ini adalah solution provider untuk alat dan bahan bioteknologi di Indonesia. Jadi kolaborasi dengan KBI ini tentu sangat relevan dan dalam kaitannya ingin meningkatkan dampak dan juga hasil yang dilakukan untuk kegiatan riset dan sains di Indonesia. Nah, untuk hal ini kita akan menyimak paparan baik dari penyedia teknologi yaitu prinsipal saat ini ada dari Makrogen dan juga dari Fazaim. Kemudian dari dalam negeri tentu para peneliti yang sangat mahir di bidangnya, baik itu untuk pertanian dan juga untuk kesehatan. Saya ingin menyampaikan bahwa tadi BioSM adalah biotechnology solution provider. Kami membagi produk kami menjadi DNA teknologi, sel teknologi, protein, dan juga diagnostik. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa mengambil benang merahnya bahwa ini adalah sebuah rangkaian dari DNA teknologi, itu kemudian dilanjutkan dengan sel teknologi akan menghasilkan sebuah produk, salah satu contohnya adalah protein, dan protein ini nanti bisa digunakan dalam diagnostik dan terapi. Kemudian BioSM sendiri melayani marketnya berdasarkan segmentasi industrinya, yaitu ada industri, ada healthcare, dan juga life science. Selanjutnya, webinar memang sebuah cara yang kami sudah sampaikan kepada masyarakat di Indonesia pada khususnya, dan lebih spesifik kepada masyarakat di bioteknologi. Bapak Ibu bisa mencari topik webinar berkaitan dengan bioteknologi ini di website kami. Dan khusus untuk kali ini atau pada hari ini kesempatan kita adalah berfokus di DNA teknologi atau offering yang BioSM miliki untuk DNA teknologi ini dalam hal NGS bisa dibilang lengkap dari ujung ke ujung, dari sampel preparasi, liquid handlingnya, kemudian untuk library prep, kemudian beberapa mesin untuk PCR konvensional dan real time PCR, hingga ke pilihan antara long read dengan contohnya dengan nanopore, Oxford Nanopore Teknologi ataupun dengan MGI, dan dilanjutkan dengan data analisis, berikut juga dengan alat dan bahannya. Nah, ini adalah offering atau solution untuk DNA teknologi. Kemudian kita lanjutkan untuk selanjutnya yaitu sel teknologi, dari sample preparation, kemudian isolasi target, kemudian kultur primer, perbanyakan, ataupun nanti menghasilkan sekretom, sampai dengan mengkonsentrasi sekretom dan juga analisa lanjutan, itu tersedia di BioSM Cell Technology portfolio. Kemudian tentu salah satu hasil dari sel teknologi ini adalah protein. Berikut adalah offering kami atau solution yang tersedia di BioSM untuk protein teknologi, mulai dari upstream, dari stock culture, kemudian scale up, inoculum, bioreaktor, kemudian sampai ke harvest, kemudian extraction, kemudian dari primary kromatografinya sampai ke filtrasi, formulasi, dan filling. Itu tersedia di BioSM dengan berbagai macam brand yang memang terbukti secara global memiliki kualitas di bidang tersebut. Kemudian terakhir, protein yang didapatkan bisa digunakan untuk diagnostik ataupun terapi. Kami pun memiliki offering atau portfolio berupa full workflow diagnostik. Ini mungkin perlu juga diinformasikan di Indonesia bahwa sebaiknya memang untuk diagnostik menggunakan yang IVD grade, karena memang masih banyak yang di beberapa tempat laboratorium menggunakan research use. Selanjutnya berikut sekilas dari perjalanan DNA sequencing, dan sekarang
semenjak tahun 2005 perkembangan sangat pesat dari ditemukannya next generation sequencing, dan ini mengakibatkan kalau dari hukum Moore itu makin lama kapasitas sebuah alat akan semakin tinggi sehingga biaya runningnya akan semakin rendah. Adapun untuk NGS sendiri ternyata cost-nya jauh lebih rendah dari yang hukum Moore prediksikan gitu. Jadi artinya penduduk di bumi memiliki kesempatan untuk bisa mengeksplor genom makhluk hidup untuk kebaikan kita bersama. Kemudian diwujudkan dalam rangkaian webinar KBI dan BioSM ini, Bapak Ibu sekalian, saya bisa informasikan ada 4 rangkaian dan NGS ini baru sebagai kick off-nya, yaitu sebagai dasar bagaimana genome mapping bisa dilakukan. Kemudian rencana ke depan ada transgenik, kemudian dilanjutkan dengan genome editing, dan terakhir di 2022 akan ada webinar untuk bioinformatik dan synthetic biology. Nah, kemudian untuk NGS Solution sendiri kami menawarkan 2 jenis ya, antara kebutuhan untuk consumable, reagent, dan instrumen, ataupun dengan services gitu. Karena mengapa services kami tawarkan juga, karena memang Bapak Ibu bisa lihat perkembangan teknologinya sangat tinggi, sangat cepat. Jadi bisa jadi investasi alat NGS-nya bisa jadi obsolete, kadaluarsa atau discontinue jauh lebih cepat daripada seharusnya. Sebuah produk biasanya bisa bertahan 5 tahun, tapi mungkin untuk NGS perkembangan teknologi sangat cepat, sehingga ada risiko untuk alat yang dimiliki atau kita sudah investasi bisa tidak terpakai, sudah bisa tidak terpakai lagi. Dan juga cost of instrument maintenance biasanya costly, dan juga untuk mencapai efisiensi running cost tentu perlu jumlah sampel yang relatif banyak. Nah, jadi hanya efisien pada jumlah sampel yang tinggi. Oleh karenanya, kami menawarkan layanan NGS ini dalam bentuk services, dan yang kami ageni adalah Macrogen. Nanti CEO dari Macrogen akan menyampaikan. Dari saya demikian, Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat. Kita simak bersama paparan dari para pemilik teknologi dan juga dari para user yang expert di Indonesia untuk NGS ini. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.